Ustaz Tata nih, ada orang Madura murtad Ustaz. Karena nggak diajarin agama. Katanya di SMA-nya nggak diajarin, waktu sekolah dulu SD SMP di Madura nggak ada agama katanya, nggak diajarin agama kata Ustaz. Mana ada kayak gitu Ustaz? Kata siapa? Kamu yang ngomong, saksinya itu banyak bro. Saksinya. Kamu itu mengada-ada aja kamu. Orang Madura ada mempelajari kitab dongeng. Untuk apa dipelajari? Iya, memang betul seharusnya begitu. Seharusnya memang begitu. Ya. Tapi kau mau open cam? Berani bukalah sini open. Ayo. Karena ini mau di open cam nggak bisa. Halo TikTok, halo TikTok. Nggak mau di open cam. Hotel ini banyak pengecut, open cam nggak berani. Ini mau di open cam nggak mau. Nggak bisa dibuka open cam-nya. Nggak bisa lah Pak, doa dulu lah supaya bisa dibuka. Doa dulu bisa doa sama Tuhan yang nyata itu loh Pak, yang gondrong itu Pak, yang berjenis kelamin itu laki-laki. Itu penghujat Vincius, kamu itu murtadin, memalukan. Ya. Murtadin saya Pak, saya bukan murtadin kamu Pak. Kan murtad dari Kristen kamu katanya murtad itu bahasa Kristen. Arab Pak, enak aja main comot-comot lu. Kalau di Kristen mana ada namanya murtad. Oh, ada mau apa murtad aja. Murtad itu bahasa Arab. Mualaf bahasa Arab. Jangan dicomot-comot. Kristen harus punya pendirian dong. Kamu kayak Kristen orang itu harus punya pendirian, punya pride Pak. Kristen itu harus punya pride, harus punya bahasa sendiri Pak, punya istilah sendiri Pak. Jangan ngambil kata murtad Pak, malu Pak. Kenapa? Anda nggak bangga sama kata-kata Kristenan Anda? Kenapa Pak? Mau ngapain? Yang penting derma tak? Abu-abu tak kempes tak ya? Aduh, yang penting abu-abu tak kempes tak ya? Kenapa? Anda itu murtad dari suku Madura itu kenapa? Abu-abu tak kempes tak ya? Aduh, bisanya cuma gitu kamu apa? Ya, mau bisa bahasa Madura aja. Ayo. Klebun Dima. Katanya klebun, nggak tahu apa artinya klebun ben. Tahu lebun mano ben. Iya, apok manon ben ya. Iyalah, kayak Yesus itu pernah digunting manuknya. Waktu umur 8 hari. Kan pernah disunat kulupnya. Aduh, ngucap apa ben. Tak kalah renggungkeun ben. Iya, yang penting Yesus pernah digunting manuknya. Aduh, aja tak kalah renggungkeun ben aja capah mata agena. Mak tahu. Allah mau ngaben. Aduh, madus nodusin dari ini itu dia salah makan. Dia harusnya makan soto Madura, dia enggak. Dia makan soto pokeh. Makanya gini nih kelakuannya. lihat bicaranya mualaf kayak gini modelnya. Ini model mualaf ini. Lu tadi ngomong jorok dibales playing victim. Gimana sih? Aduh, siapa yang jorok? Kamu yang mulutnya ngomong manuk-manuk tadi. Apa? Emang saya nggak tahu artinya. Apa? Ya mana kan bolong ngapain? Otakmu aja yang kotor. Ya sudah, saya balas sekarang Anda kok nggak terima? Otakmu aja yang kotor. Nggak terima dia. Kalau otakmu kotor yang ngeres-ngeres aja bos, nggak usah terlalu itu. Pak kotor bang. Yang penting saya nggak pernah makan soto bokeh seperti Anda. Harusnya saya makan soto daging. Cuma Madura. Anda makannya soto pokeh makanya begini. Soto pala. Ya pala bapakmu ya. Palai Muhammad ya. Yang penting saya nggak makan ini. Palai Muhammad ya. Jadi gini Ustaz kata dia ini murtad gara-gara menikah, gara-gara belain apem brewok sama ampal brewok dia murtad. Cuman karena itu aja. Gara-gara gua kelalawar itu murtad dia. Kayak Pak pokoknya Aisyah ya. Kasihan. Tengok mano. Itu mana? Tidak usah bawa yang istilah poke-poke Aisyah. Nanti aku bilang bahwasanya Roh Kudus memperkosa Maria umur 11 tahun menangis. Iya. Enggak ngapain? 10 tahun. Kami udah kebalik. Kalau Yesus itu difitnah, dilecehkan. Kok difitnah? Coba buka tradisi gereja. Ya, Bunda Maria itu melahirkan Yesus umur berapa? Yesus itu dari dulu udah memang dipersiapkan untuk dihina ya, dia hidup untuk dihina sampai mati Paulus saja ikut dihina. Galatia 3:13 orang yang mati di atas kayu salib adalah terkutuk. Paulus itu mengutuk Yesus bro.
Kata Paulus siapa? mengutuk Yesus. Galatia Kata 3:13 siapa? baca. Kata Galatia siapa? 3:13. Bacakan ayatnya. Ayo, Iya, bacakan. orang yang Kalau mati dia di memang atas kayu salib adalah baca terkutuk. yang Yesus benar, mati di baca yang atas benar. apa? Yesus Baca mati yang di atas benar. apa, anak-anak? Baca yang benar, otakmu Orang itu jangan, yang mati otakmu di itu keracunan. atas kayu salib Otakmu itu keracunan dongeng. Otakmu itu terkutuk. keracunan dongeng, makanya kamu itu bejat. Yang Yesus Otakmu mati justru di yang atas keracunan kayu apa, ke- anak-anak? justru yang Siapa keracunan yang dongeng itu terkutuk? Otakmu orang bejat. yang Otakmu itu meyakini bahwasanya bejat. Tuhan Karena kamu mati. keracunan Nah, dongeng itu lama. dongeng. Kalau Otakmu itu yang dikata keracunan. dongeng itu Tuhan mati, itu dongeng. Otakmu Kalau yang Tuhan keracunan. mati itu dongeng. Kalau yang Iya, Tuhan apalagi mati itu dongeng. Tuhan yang Tuhan hanya terkutuk itu dongeng. Iya, Tuhan terkutuk itu dongeng. Tuhan mati itu Tuhan yang hanya dongeng. membubur Itu jelas ya. dari dongeng Tuhan ya, netek itu Tuhanmu ya. dongeng. Iya. Tuhan eh, kalah Tuhan mengutuk berkelahi pohon dengan ara. manusia itu dongeng. Ya. Tak usah lah, akademis kalau memang tahu dalil bisa berdebat, tidak usah membawa kebencian, tidak usah membawa kesukuan. Dari tadi didengari enak pun tidak. Ajaran kasihnya mana? Betul. Ajaran kasihnya mana? Kalau cuman hanya memaki, menghujat, menghina, semua orang pun Ya itu. pandai, bro. Tidak usah bawa-bawa kesukuan. Iya, Loh, iya. saya cuma Buktinya, bacain ya, Alkitab di Lukas Maria 11 ayat itu hamil 27. usia 11 tahun Di Wahyu dan yang 19, menghamili Roh 16. Kudus. Itu loh, ya. Roh Kudus lah yang menghamili Maria. Kalau kami katakan diperkosa oleh Roh Kudus, Maria diperkosa Roh Kudus, lalu kalian mau ngomong apa? Hah? Kuasai dulu isi kitab kalian, baru berdebat, gitu loh. Otakmu itu yang Jangan asal kotor, nyerocos, ya. berilmu Karena otakmu tidak, aja yang memfitnah kotor. iya, bawa-bawa Otakmu suku, aja lo yang takut, lo kotor, ya. takut. Wahyu 19, Otakmu yang 16. kotor. Silakan Kamu dibaca. keracunan dongeng, ya. Kamu keracunan Amsal dongeng. Yang keracunan dongeng itu Kamu keracunan orang-orang dongeng. seperti kau yang Keracunan meyakini dongeng. Tuhan itu mati, Tuhan terkutuk, Tuhan digantung, Tuhan ditangkap. Persekutuan kalian terhadap iblis untuk menjadikan Yesus itu Tuhan itu nyata, jelas karena Yesus mati itu atas dasar rencana iblis, bro. Iya, kalau Tuhan ilusi sih Aduh, bebas, kacau nggak nih akan gue. diapa-apakan. Kalau Tuhan ilusi itu nggak bisa diapakan. Naruto itu nggak akan mati, ya. Dongeng itu nggak pernah mati. Berarti Tuhan Anda Naruto. Tuhan Anda Naruto Tuhan berarti. kamu. Tuhan kok Iya, Tuhan dianalogikan kamu. sama Naruto, bro, Tuhan, bro. iya Tuhan kamu, ya hanya dongeng, nggak Bro, nyata. kan kita bicarain Ya. Tuhan. Anda membawa Iya, analogi tentang Naruto. Berarti iya, Tuhan Anda Tuhan kamu Naruto. itu Naruto, Tuhan kamu hanya dongeng, ya, Kok yang nggak klaim nyata. victim? Hanya Tuhan Tuhan kita bicara ditelanjangi, tentang Tuhan Tuhan. diludahi, Tuhan Anda ditangkap, Tuhan menganalogikan disalib, Tuhan sebagai dibunuh, Naruto. Tuhan ditombak. Itu yang namanya Iya Tuhan kamu nggak dongeng akan dari buku ditombak, nggak akan Yunani, mati. ya, Tuhan kamu yang nggak akan mati. mendapatkan Kamu jangan intervensi Naruto. dari Ya Tuhan surat kamu nggak akan Paulus, mati. ya, Tuhan kamu karangan-karangan nggak akan mati. Paulus. Iya karena Tuhan Jadi Kalau Tuhan yang benar pintar, mati kan sok yang pintar. menguasai dunia siapa, Kuasai Pak? dulu Iblis. kitabmu baru berdebat. Jadi biar tidak Tuhan kamu tuh nyerocos nggak bawa-bawa nyata. suku, lo takut apa-apaan. Kalau Tuhan kamu nggak nyata. Macam ho'oh aja kau. Iya, Emang sebab Bapak Tuhan udah kamu pernah tuh nggak ketemu nyata. Yesus, Pak? Pak, gini aja, Pak. Bapak ke Gedung Doro, ke tante saya itu. Bapak beli kaca mobil, kalau Bapak punya mobil ya, mereknya bukan 3M, tapi Trinitas, Pak. Dia kegelapannya 120%. Oh, iya. Bapak naik di tol, Itu. Bapak naik tol, injek gas. Kan otak kamu Nah, bejat Bapak bisa sama langsung dengan ketemu Nabi sama Muhammad. Yesus makan malam, Pak, pada saat itu, otak Pak. kamu kan bejat Serius. sama dengan- Iya, kan Jadi kamu keracunan dongeng kacanya lama. nanti Jadi bukan bicaranya 3M, Pak. begitu. Trinitas, Pak. Hanya mampu- 120%, Pak, kamu tingkat kamu kegelapannya, hanya Pak. mampu berilusi. Bapak masuk tol Surabaya ini, Aduh, puyeng aku ih. Pak, istirahat dulu sebentar, situ 5 menit nanti saya naikkan, Pak. Aduh, Pak, Ya, sebentar, cuma Pak, 5 menit, Pak. Kitabnya sendiri sangkal. Ngapain Lah, dimasukin iya. kan? dia mau ketemu sama Yesus. Saya kasih cara ke Kedung Doro, beli kaca jangan 3M. Kalau 3M itu bisa kelihatan lah jalannya. Tapi kalau Trinitas kan nggak kelihatan jalannya, ya kan? Nah itu. Oh ini ada Gurunda, Masya Allah. Assalamualaikum, Bang Ampun, Juma. Gurunda. Assalamualaikum. Ntar, di mana lagi Oten? Mumpung ada Gurunda Juma nih.
Ya kabur. Oten di situ dulu. Kabur dia Bang Husen. Kau di backstick dulu lah. Aku naikin. Ntar sabar. Cari yang agak sopan gitu. Iya Mereka dari tuh tadi. enggak. Gini tuh aneh, udah tak tawarin mau diskusi apa mau bertanya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Kan yang kurang enak gimana coba? Iya Ustaz. Tapi kalau guru saya dilecehkan ya saya nggak terima. Saya aja yang Oh, maju ngadepin orang gitu. Dia ada lagi nih. Oh, tapi ini roomnya pas nih 6 ini. Macam mana ini ya? Aku Bapak turun. komen aja. Bapak komen, kita jawab di bawah. Astagfirullah. Turunkan saya biar masuk. Enggak lah. Loh, Loh, Guru mana Juma Haji Zuma kemana? tadi mana? Mungkin sinyal kali bang. Karena mungkin lagi di atas biasanya gitu. Koronda. Saya tadi ngomong nyerocos, turunkan saya, ternyata saya mute tadi itu karena panas terik jadi tidak nampak layarnya. Ah, iya bang. Suruh beliau Signal naik mungkin. biar saya turunkan. Signal Gurunda mungkin. Ini udah naik. Udah turunkan saya kalau biar naik itu si otennya. Banyak kali ceritanya. Iya, entar. Turun lagi bang Suma. Emang masalah signal biasanya. Iya, kita tunggu aja. Mungkin lagi di gunung Gurunda Juma. Oten. Lagi di bukit. Karena itulah kawan-kawan Kristen tuh pandai tidak tapi merasa pintar ketika terjepit menghujat. Nah, mereka tidak malu kalau Maria itu diperkosa oleh Tuhan mereka usia berapa? 11 tahun. Roh Kudus mengamili Maria itu usia berapa? Gitu loh. Tapi mereka tuh bungul bodoh. Bungulor bahasa Banjar jar. Jujur. Iya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan maksud atau mau memamerkan harta yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Harta itu semua titipan, tapi karena memang beliau melecehkan Nabi pedofil dan saya pedofil, maka ada sisi buruk saya yang ya keluar lah. Saya minta maaf kalau saya nggak bisa kontrol emosi gitu sampai bawa harta. Itu bang. Tak apa. Kita boleh berkata sombong pada orang yang sombong. Dan itu sedekah. Tidak masalah. Hajar terus. Oh, dia Karena ngaku naik mungkin- buruk tadi. Karena mungkin nanti diketawain sama yang lebih kaya gitu bang. Paling cuma sedikit. Lagian itu juga bukan punya saya seutuhnya. Kita kerja sama. Itu bang. Dia ngaku naik buruk tadi, nggak sadar ikut Nabi Muhammad. Warga Pilatus Saya kayak gitu bingung ngadepin emang. dia. Signal mungkin Gurunda Juma ini. Cara yang berbobot marah, Valen. Bingung ngadepin orang kayak tadi gitu, dari kemarin sama aja. Nggak ada Pak Heru, kan komal gua apes banget ini. Kedatangan yang gitu-gitu doang. Oh, kalaupun mereka pintar, tentulah mereka itu tidak akan menghujat-hujat, ya. Tuh bang. Tapi itulah bukti tanda bahasanya mereka tidak menguasai isi kitab mereka sehingga mereka itu datang dengan premis-premis yang menghinakan Tuhan mereka sendiri. Ya kan? Ketika mereka memfitnah nabi, memfitnah menista Allah, ternyata di dalam kitab mereka pun lebih hina sehina-hinanya. Betul loh. Karena menjadi Kristen itu ya, pertama wajib bodoh sampai mati, yang kedua harus bermuka tembok gitu. Jangan menyerah Pak Janu. Saya semangat. Sudah sarapan soto Pak. Sudah sarapan soto poke Pak. Dengan kalian itu aku hanya ketawa aja, lucu aja. Saya lebih Lucu-lucu ketawain aja. Bapak. Kasihan soalnya. Iya. Minum Iya. kopinya dulu Pak Janu. Pak Janu, minum kopi lah dulu. Nah, minum kopinya. Ilusi kan, kopinya aja minum ilusi. Aku dengan Bapak itu kalian salah room. hanya Bapak itu masih harus hanya lapor, berdua. masuk ke roomnya lapor Pak. Di sini bukan room Oh, lawak.
Oh begitu ya. Makanya Iya. kamu jangan suka melawak dan nggak lucu. Yang penting kan naik Harley toh. Biar nabimu dihujat. Yang penting naik Harley toh. Iyalah naik Harley pak. Bapak naik apa Iya. pak? Aduh, Naik buruk kan aku tadi. naik buruk. Naik buruk. Naik kuda berkepala cewek itu. Mungkin Kok lagi bunda berkala ngapain? cewek? Lah, iya, buruk kan. Yesus naik gambar- Yesus naik keledai gambarnya- pak. Malah anak Iya. keledai malah dinaikin sama dia pak. Iya, nggak Itu apa-apa. eksploitasi hewan pak. Iya, Yesus dari dulu dihina kok, memang udah biasa. Loh kok itu fakta pak di Bible yang ngomong Nggak kok apa-apa, dihina. kamu hina aja nggak apa-apa. Yesus dari dulu, kalau nabimu Yesus- dihina kan kamu keluar, kamu kan lapor-lapor. Yesus Ya. Mana Yesus ada tidak lapor saya. tidak naik keledai. Yesus tidak naik keledai, tapi naik piring terbang, naik piring UFO. Iya, Nah, itu. nggak apa-apa. Yesus itu dari dulu memang terakhir itu untuk dihina. Memang dia kan untuk menampung dosa manusia. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau nanti mau dihina, kamu kan Oh, di mana gitu. dalilnya nampung dosa manusia? Mana Iya. ada ketika masa iya ada Tuhan mencuri keledai, masa iya ada Tuhan mencuri gandum, masa iya ada Tuhan berbohong. Apaan? Masa iya Tuhan mabuk-mabuk minum anggur? Cemana tuh? Pak, Boleh. baca kamu- Roma 14:12 Pak. Baca Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berarti sia-sia Yesus ditebus, Pak. Tanggung Yesus, jawab diri Yesus sendiri. disalib sia-sia, Pak. Kata siapa sia-sia? Itu Roma 14:12. Kamu kan apa? Kamu kan tidak percaya Demikianlah sama setiap kitab saya. orang di antara kita akan memberi pertangojawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berarti percuma. Kamu itu Percuma tidak percaya ada dengan disalib kitab itu. saya. Penebusan dosanya Percuma kamu runtuh. ngomong. Kok Kamu percuma itu tidak kamu percaya ngomong? dengan kitab saya. Kitab saya kan sudah Loh, dipalsukan. Pak, gini Ngapain loh kamu Pak, bahas, kalau diskusi kan? yang sehat itu Pak, ya Bapak itu, Nah. saya membacakan dalil, Bapak bantah pakai dalil, jangan asumsi iya. Pak. Kata, iya, mana kata Yesus dalilnya? itu, kata Yesus itu tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu jangan kacau pikiranmu. Kamu itu keracunan dongeng, jadi larinya Berarti makelar kemana-mana. Pak, berarti makelar Pak, nggak boleh Mau ketemu sama makelar, yang mau punya. apa terserah. Kan itu terserah ucapan kamu ya. Kacau, makelar Tidak tadi ada Pak. seorang pun yang Kan datang kepada perantara Pak, Bapa. perantara apa Pak? Makelar Pak, McLaren. Wong Maduro boleh, bilang Pak. McLaren Pak, makelar. Kamu bilang makelar, bilang apa terserah. Kamu mau datang Nah, kan kepada Bapak tadi Tuhan bilang melalui perantara tidak bisa melalui Iya. melalui aku. Perantara kan begitu Pak. Ada orang jual tanah. Kita mau minta Iya. ketemu sama pembelinya, oh nggak bisa, harus deal Oh, dulu, iya. nanti melalui Karena- saya. Itu Nah, makelar Pak. Otak pedagang begitu. Loh, memang Kalau saya otak pedagang. iman nggak begitu, iya. Karena otakmu otak pedagang. Kalau otak iman nggak akan bicara begitu. Kalau otak iman gimana Pak? Sekali- Coba jelaskan. Sekalipun pakai iman juga tidak begitu amat lah, bro. Ya. Iya. Masa Kalau iya tidak ada Tuhan seorang pun yang bisa kerjaan datang pakai melalui menjelma menjadi Bapa, manusia kamu agar kamu dibunuh mau manusia menyembah Tuhan melalui segala. siapa? Tidak ada kerjaan Pak, lain Tuhan. Lalu kalau letak maha kuasanya di mana? Kalau hanya kamu untuk kan tidak mengampuni percaya dengan dosa kitab saja, saya kan? mesti menjelma menjadi Loh, saya manusia, percaya, makanya saya mesti kritisi Pak. ditangkap oleh manusia, mesti dibunuh oleh manusia, mesti ditombak oleh manusia, mesti dipaku oleh manusia. Lalu Diludahin wajahnya, kemahakuasaan ditoyor-toyor kepalanya. Kekuasaannya itu di konsekuensi mana? sebagai Tuhan Gitu loh. begitu ya. Itu konsekuensinya Tuhan. Ngapain? Nggak Kok ada Pak. dipermasalahkan? Konsekuensi Ya, Tuhan kalau itu Tuhan di ngomong hanya mampu perjanjian. sembunyi ya, nggak akan Nggak ada ada. konsekuensi. Nggak ada Ya. Pak. Perjanjian Kalau- lama itu Tuhan Anda itu menjelaskan bahwasannya ketika Tuhan bertemu dengan manusia, manusianya yang meledak. Tapi di perjanjian baru ketika Tuhan bertemu dengan manusia, Tuhan Anda yang meledak Pak. kata Ditoyor, siapa? dipukulin, ditampar. Loh, kok kata siapa? Kata Tuhan siapa? Anda Kamu kan Tuhan hanya Anda berilusi. Kamu kan di hanya perjanjian berilusi. baru waktu Yesus yang Anda Tuhankan itu ketemu Kamu manusia, percaya Tuhannya nggak Tuhan siapa Maha yang Kuasa? hancur? Kamu Siapa percaya yang nggak hancur? kalau Tuhan Maha Kuasa? Kamu percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Maha Kuasa Iya. Kalau dia mau menyatakan dirinya, kenapa? Tidak menyatakan dirinya yang mana? Yesus emang menyatakan dirinya ini. Di mana ada Rasul dan Kapan? Nabi sebelumnya menyembah Yesus? bisa. Siapa? Kapan Di yang mana menyembah Yesaya, Yesus? Musa Belum ada menyembah apa-apa Yesus di mana? Sedangkan Yesus sama seorang Musa yang belum bilang ada. anaknya Abraham, untuk memintakan John kepada pernah menyembah anaknya Yesus? untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus tidak mampu memberikannya. Kuasa dari Apa? mana? Kuasa dari Hong Kong, bagian pesisir. Yesus saja bilang gini, Pak, Kamu tidak apa yang percaya keluar dengan kuasa dari Tuhan. mulutku Kamu adalah tidak perkataan berkuasa Allah dengan kuasa Bapa. Tuhan.
Apa yang Kamu kukerjakan adalah kehendak dari Allah Bapa. Itu Yesus yang bilang, Pak. Iya memang. Yesus Nah, saja berarti kan Yesus kan nggak apa-apa. punya kuasa. Tidak. Yesus Karena dia sendiri secara perantara, manusia Pak. tidak ada kuasa memang. Karena dia Tapi perantara. Allah Bapa yang ada Dia tuh pada dirinya perantara. yang berkuasa. Ya, makelar itu nggak berkuasa. Yang berkuasa yang punya barang. Iya, kamu mau bilang makelar, bilang apa? Itu kan karena Loh, itu kan otak kamu otak analogi, Pak. pedagang. Karena Ya otak kamu memang, otak saya pedagang. Iya, kalau kamu punya otak iman, nggak akan bicara begitu. Loh, otak iman seperti apa, Pak? Mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Di mana dalilnya juru selamat? Kok kamu masih tanya dalilnya? Lah mana? Bapak harus bawa Bible dong. Sebagaimana saya baca Bible, Bapak juga harus baca Bible. Oh, nggak pernah baca dia. Itu yang kan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Mana, Pak? Bible, saya butuh Bible Anda. Ya, Juru itu. selamat. Yesus yang menyatakan dia juru selamat itu di mana? Bacakan Biblenya. Ya itu. Ya itu yang mana? Kalau ya itu Tidak anak seorang PAUD juga pun, bisa ngomong. tidak Yang mana seorang benda pun yang itu? datang Ya itu. kepada Bapak bila tidak melalui aku. Cuman itu tok. Nggak Itu ada aja yang udah lain. cukup buat kamu. Itu aja Oh, udah itu cukup. andalan. Ngapain? Itu andalan. Aku, iya, buat Yohanes saya andalan. Yohanes 17:3 Tidak, coba baca, Pak. Yohanes Masa 17:3 coba baca. Masa iya ada kalimat tidak ada seorang pun yang akan datang kepadaku jika mana tidak melalui aku. Loh, Ambigu kamu- namanya. Kamu tidak itu tidak tahu itu tidak tahu artinya. Ya? Tidak apa dia tidak tahu ya. Ayo. Oh enggak paham Gini Injil loh, aja Pak. ngomong Injil. Saya Pak. nggak akan banyak baca Injil. Kamu tukang pelintir ya. Bukan pelintir. Bapak yang nggak bisa. Injil. Bapak yang nggak Apanya hafal. nggak bisa? Nggak hafal, Pak. Bapak hafal nggak Injil? Apa? Enggak. Saya Ya bukan. sudah. Ya. Bapak dibawa dulu, gantian dulu nih. Nanti kalau sepi saya angkatin lagi. Sabar, Pak. Selamat pagi, Pak John. Pagi, Bro John. Mikir dia. Kalau dengan Bro John nih tambah pusing lagi. Siapkan bodrek. Lanjut. Apa-apa kita. Nanti sama dia diskusinya nggak harus narik 1-2 oktav urat leher, Bang. Semoga aja ya. Gini loh Pak, dalam iman Kristen itu kita tuh bukan menghafal Pak. Jadi bukan menghafal. Jangan berkata iman Kristen dong. Kalau sudah Ya, karena dibatasi dengan iman Kristen, ngapain lagi berdebat? Tuh kan saya baru ngomong benar aja kalian udah ribut. Bukan gini loh, Gimana Bang. orang lain? Saya mau Gimana orang Sebentar. menghargai kalian? Izinkan Ketika saya orang kasih. bicara, kalian sudah bicara kan? Sebentar, izinkan saya ngomong. Kan Anda Anda nggak bilang tahu etika dalam menurut saya. Oke, selanjutkan Anda Orang bicara lagi nanti bicara, saya Anda tanggapi. tiba-tiba- Lanjutkan. Kalian kan tadi ngomong nggak apa, makanya saya kasih tahu gitu. Orang kalau bicara tuh diam dulu. Dalam metode iman Kristen itu tidak ada kita tuh diajarkan menghafal, nggak ada. Ini Tapi Bapak dokter Budi. diajarin. Tapi dokter diajarin. Dengerin dulu. Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Di manakah si Budi? Nggak kayak begitu. Di dalam iman kekristenan kita tuh membaca, kita merenungkan, kita memahami, Oke, saya catat. kita mengimplementasi. Jadi firman Tuhan dalam substansi. Tuh kan, baca aja Ya masih udah lu salah, ngomong Pak. lah. Lu ngomong lah sama batu aja lu ngomong. Loh, kok gitu? Saya ngomong Lu- baik-baik loh, Bang. Bukan. Saya lagi bicara, Saya ngomong baik-baik. Bukan, kamu tuh nggak mau mendengar orang, kamu tuh maunya Loh, didengar. bukan mau Berarti- mendengar orang. Saya dengerin Abang bicara. Kamu dari nggak mau, tadi. kamu tuh tidak mau Tadi mendengar saya orang. bilang, Kamu oke mau- saya catat. Ya sudah, kamu silakan itu lanjutkan. maunya didengar. Saya hargai Anda. Bukan, kamu Silakan Kamu lanjutkan. tuh bukan. Kamu tuh menghakimi orang. Easy, bro. Nggak tahu Easy, Alkitab. bro. Let's Dari do situ it. aja Go kamu ahead, sudah menghakimi. Go ahead, bro. Bacain, baca. Go ahead. Ngomong apa? Easy, bro. Ayo ngomong. Silakan. Waktu saya kasih 24 jam saya dengerin. Ayo, silakan. Kurang 26 jam. Ayo, silakan. Tuh kan. Tuh Memang kan, menurut kamu baper itu kan. nggak- Anda ini kebanyakan nggak makan perlu diajarin. terigu, bro. Jadi Tuh baper. kan, udah.
Udah, kamu nggak tahu cara menghargai orang, makanya orang nggak akan Saya menghargai ngobrol dari kamu. tadi Bagaimana baik-baik ya. Saya bagaimana ngobrol. kamu Anda ini bagaimana baperan. kamu akan dihargai Berarti Anda orang ini kalau imannya kamu nggak lemah. menghargai orang? Orang bicara, Anda ini kamu imannya tiba-tiba lemah, ikut bro. bicara. Kamu itu nggak mau Bro, mendengar orang, kamu maunya didengar sama orang. iya jangan baper. Karena orang yang baper itu Kalau kamu imannya merasa, lemah. dengerin ya. Kalau Anda Kalau imannya kamu lemah itu memang Anda nggak boleh makan kamu daging. Karena ngaku-ngaku di Roma 14 kamu 1 tuh sampai peradaan 2. di luar Ya udah, Islam, udah, terus kamu silakan, meluk silakan, Islam. silakan, silakan. Ayo, silakan jangan potong. Oke, silakan lanjutin. Dalam metode pembelajaran tentang iman Kristen itu tidak dihafal gitu loh. Tetapi kita tuh dibaca, dipahami, dimengerti, diimplementasikan. Jadi substansinya itu kita memahami gitu loh. Substansi dari firman Tuhan itu kita memahami, bukan dihafal. Kalau dihafal tuh kayak anak SD, kita tuh kayak mau ujian. Kayak misalkan saya dulu, saya kuliah misalnya di Fakultas Hukum. Teori eh ketawa dia. Misalkan di dalam teori asas, dengerin dulu. Misalkan di dalam teori asas, waduh. Baperan sih. Ayo, Ini, silakan, lanjut. ini mau dijelasin atau enggak? Lanjutin, Saya boleh bicara enggak? Di Loh, dalam misalkan setahu saya gini. nggak ada yang ngetawain. Lanjutin. Iya benar. Misalkan di dalam teori asas legalitas, saya menghafal tuh teori asas legalitas itu nggak. Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya. Belum hafal. Tidak ada satu, jadi dihafal. Jadi kalau menghafal itu berarti kita mengulang-ulang karena kita belum hafal. Tapi kalau kita memaknai substansi dari firman Tuhan itu, kita mengerti, lalu kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari. Itu maknanya kita metode dalam kita memahami firman Tuhan, bukannya dihafal. Jadi kalau Anda mengatakan, wah nggak hafal dia, nggak hafal, jangan menghakimi kamu tuh. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu terus menghakimi poinnya jika apa kamu ini? tidak Terus mengerti. poinnya apa? Substansinya adalah Jangan dipotong dulu, Bang. Terus poinnya Jangan dipotong. apa? Biarin dia khutbah hari Minggu, biarin khutbah dia. Bukan, kamu kan menanyakan di mana kamu kan tadi nanya di mana itu Yesus Kristus dikatakan juru selamat. Kamu tadi nanya gitu sama Bapak yang barusan kan? Loh, ini Karena topik kamu tuh baru, bro. nggak pernah ngasih orang. Topik baru ini. Kita ngobrol sama dirimu dengan topik baru. Kenapa baper belain teman? Apa Orang topik? temannya nggak bisa bacain. Udah, langsung aja lanjut. Jangan belain yang Nah, kan Janus kamu tadi itu. menghakimi. Kok menghakimi? Anda menghakimi orang. Loh, Anda nggak menjelaskan Anda di menghakimi. awal. Kalau Anda bilang, saya akan menjelaskan sebagaimana Pak Janus tadi tidak bisa menjawab. Seharusnya Anda menerangkan begitu. Jadi saya nggak Saya perlu kasih membuang-buang waktu saya kasih tahu mendengarkan dulu khotbah Anda Anda. itu yang tidak ada poinnya juga gitu loh. Menurut saya Iya. kosong. Kamu nggak Jadi kamu jadi nggak menurut akan saya pernah bisa, diskusi yang kamu baik nggak akan- adalah kamu nggak diskusi akan yang pernah baik bisa adalah memahami karena kamu nggak mengimani. Loh, Semisal saya dulu kamu ngomong- mantan. semisal Saya dulu mantan. itu kan bacot kamu sama orang-orang Loh, kok Kristen juga yang bacot? pindah juga sama kok kayak kamu juga nggak jauh beda. Kalian tuh orang-orang munafik tau nggak? Satu, Katanya kalian tuh- tadi nggak kalian boleh cuma menghakimi. Sekarang menghakimi. Kamu Gimana sih? bukan menghakimi, kamu munafik. Karena Loh, orang-orang tadi semacam katanya kamu nggak boleh menghakimi. Yang munafik Sekarang inilah menghakimi. orang yang berkata Jangan- jangan menghakimi, tapi menghakimi ya ini yang dikata munafik. Jangankan Bro, Islam playing yang victim, tidak bro. Kristen, Bro, Kristen yang tidak dari Islam sama. dari Kalian tuh semua awal tuh sama. saya sama Anda bicara baik-baik. Saya nggak pernah menjudge Anda Orang-orang munafik. semacam- Tapi tiba-tiba Anda Orang-orang ngecap saya semacam munafik. kalian Oke, itu, go ahead. satu, Lanjutkan motivasinya ajaran kasihmu, pasti punya saudara. Di motivasi. hari Minggu ini, lanjutkan khotbah dan Pasti punya- ajaran kasihmu, orang-orang saudara. semacam kamu, Lanjutkan. semua orang ini semacam kamu, itu pasti punya motivasi. Iya, silakan. Kalau nggak motivasinya koin paus, mungkin ya entahlah apalah. Atau mungkin kalau kamu butuh uang. Hah? Nggak jauh lah orang-orang macam kayak saya nggak mengatakan Kristen ke Islam, yang Islam ke Kristen sama kalian itu semua Gimana? punya motivasi kok. Motivasinya uang. Motivasinya uang. Mau Islam Iya. yang pindah ke Kristen, mau Kristen yang Ya. pindah ke Islam sama kok. Motivasinya apa tadi lu bilang? Ujung-ujungnya apa? Menjelaskan udah Duit. dahulu, nggak jauh beda kalian tuh. Oke. Nggak jauh Kita beda. buktikan, bro. Sama. Kita buktikan. Ini maaf ya teman-teman, saudara-saudaraku. Apa yang kamu Saya buktikan? mau membantah kalau mu'alaf itu butuhnya duit. Sebentar. Bro, ini sertifikat, bro. Pinggir jalan tanahnya. Luasnya 6.900 meter. Ini yang sertifikat pertama. Ini sertifikat kedua. Luasnya 10.000. Ini 1 meternya 1 juta, bro. Kali aja.
kali aja ini, lu kali, gua butuh duit nggak? Gua butuh duit nggak? Mualaf butuh duit nggak? Lu punya nggak kayak gini? Lu punya nggak kayak gini? Ya terus kenapa? Iya, lu punya nggak? Ya, Katanya terus gua kenapa? butuh duit. Lu punya nggak kayak gini? Iya terus kenapa? Lu punya nggak? Ya terus kenapa? Lu punya nggak sertifikat seluas kayak gini nih? Tanahnya pinggir jalan nih. Nih. Pinggir jalan, bro. Nih, jalan provinsi nih, bro. Jalan provinsi, bro. Lu punya nggak kayak gini? Lu punya nggak? Butuh duit katanya. Nih, jalan provinsi nih. Punya nggak nih kayak gini? Kan cuma bacot doang. Punya nggak kayak gitu? Punya nggak? Butuh duit. Gua bisa beliin lu, bro. Butuh duit, lu dijual berapa? Butuh duit nggak? Hah? Itu deket pintu tol itu, tol baru. Itu tahun depan harganya bisa naik lebih dari 1 juta per meter. Butuh duit gua. Hah? Butuh duit gua. Butuh duit gua. Kayak lu. Hah? Gua jualan apa, bro? Gua jualan apa? Gua jualan apa? Ini si John ini biar kalian tahu saya juga tidak mau kalah sombong dah sama orang sombong ya kan. Nah, orang-orang kafir nih. Saya memang tidak mempunyai harta benda sebanyak apa yang saudara saya punya, tapi saya punya channel YouTube dan penghasilannya itu lumayan besar, dan itu pun tidak pernah saya gunakan untuk saya mengisi perut saya, bro. Ya, saya gunakan untuk membantu, dan yang saya bantu tidak saya pandang bulu, mau dia Islam kah, Kristen kah, kalaupun dia datang pada saya meminta bantuan, saya bantu, dan saya tidak pernah makan dari hasil YouTube, bro. Nah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua harta itu milik Allah. Saya juga nggak pantas sebenarnya menyombongkan harta yang punya Allah, yang Allah titipkan sama saya, itu nggak pantas sebenarnya. Cuman dari kemarin tuh dianggap kalau mualaf tuh nyari duit, katanya gitu. Mualaf tuh nyari duit. Kita boleh berkata sombong pada orang yang Gua sombong. bungkem mulut lu. Lu belum tahu siapa ya keluarga gua ya. Kalau dibilang gue itu diusir, bro, di Surabaya, gue tinggalin rumah yang aset lebih banyak yang diambil sama saudara-saudara gue yang kafir tuh lebih banyak, bro. Dijanjiin gue kalau gue balik lagi lebih, tapi gue nggak mau. Ngapain gue nyari duit di sini? Gue nggak punya YouTube. Lanjut ngomong diskusi yang baik-baik, John. Jangan fitnah-fitnah lagi, John. Dia lagi mikir mau cari duit gimana lagi gua. Tak apa, kita boleh berkata sombong pada orang-orang yang sombong. Dan saya soalnya tadi dia bilang katanya munafik, katanya begitu. Nah, saya dibilang munafik, oke. Dia bilang cari duit, cari ini gara-gara pindah agama. Iya, Rob. Itulah Kristen, kalau sudah terpojok ya entah ya begitu-begitu, membuat narasi-narasi fitnah, dusta. Ya karena apalah. Kalau tidak di Aki Umar kasih dia minum es dulu biar dingin. Ada tadi terigu. Mau terigu. Vincent udah kaya dulu masuk Islam nih. Sekarang memang ekonomi saya lebih jatuh, Pak. Bisnis saya lagi pada nggak jalan. Itu pun saya banyak dibantu sama teman-teman yang Muslim. Tapi berpartner kita, ada modal di situ yang disertakan gitu loh, Pak. Saya nggak manfaatin orang, justru malah saya banyak ditipuin orang, Pak. Berapa ratus juta saya ditipuin sama orang-orang Muslim. Terus apakah saya memukul rata? Enggak, Pak. Itu ujian buat saya, Pak. Karena di dalam Al-Quran, di surat apa itu? Al-An'am 108 kalau nggak salah dijelaskan, Allah itu menciptakan sebagian dari kamu itu untuk diuji gitu loh. Dan saya percaya itu gitu. Siapa lagi nih? Banyak, Pak. Pak Heru, jemaat saya banyak, Pak Heru. Suaranya tuh dibesarkan tuh. Halo, suruh suaranya dibesarkan. Jemaatnya error semuanya, banyak kan sih. Ini Ekaristi ini, Pak.
Hari Minggu Ekaristi, Pak Heru. Banyak jemaat saya nih. Halo, selamat pagi teman-teman Pagi, Bro. semua. Itu kenapa John nggak ada suaranya? Sorry ya Bro John, kita nggak berada maksud untuk apa. Itu harta yang Tuhan saya yang titipkan. Ya. Jadi saya hanya meluruskan dari fitnah kamu, orang yang masuk Islam itu hanya mencari harta. Enggak. Silakan aja ngomong, bantah kalau punya. Ya, lanjutkan Bang, kasih anugerah Tuhan. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Kasih ya, Pak Kasih lah, ya. Pagi. Salam toleransi. Ya. Ini Salam, tadi Bro. saya waktu saya scroll Damai di selalu. TikTok, kok jadi pada rame-rame di grup di grup video TikTok ini gitu loh. Oh gitu. Enggak lah Pak. Iya. Biasa aja Pak, orang yang nonton cuma 200 Pak. Banyak ini banyak. Enggak lah. Lebih banyak murid Kristus. Matius 28 ayat 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, masih banyakkan murid Kristus Pak. Ya gimana Memang- Pak? Hari Minggu hari ini Memang mau- kalau dibilang memang itu ayat itu memang iya. Jadikanlah semua bangsa muridku, iya. Jadi kalau di Kristen atau pengikut Kristus, jadi awalnya kan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Adam lagi nih salahin. Adam lagi Nah. salahin kayaknya. Setelah itu banyaklah utusan-utusan Tuhan, mulai dari rasul, nabi, segala macam. Cuma memang tidak ada yang sempurna menyelamatkan. Sampai pada akhirnya di zaman Musa pun dilakukan dosa Waris. bukan penyembelihan domba atau lembu untuk penebusan dosa segala macam. Iya. Nah, sampai di titik datanglah Kristus yang memang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, dan dialah yang menerima dosa-dosa manusia supaya dia seperti, makanya kalau di Kristen ada dibilang anak domba Allah. Jadi Kristuslah yang di tanda kutip seperti disembelih seperti domba waktu di zaman Musa, yang adalah sembelihan yang tidak cacat sama sekali. Setelah dari situ barulah kita dihapuskan dosanya, tapi pun kita tetap harus berbuat baik, kasihi Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dua hal inilah yang menjadi hukum kasih atau hukum yang utama bagi umat Kristen. Iya. Seperti itu sih Pak, kalau pandangan saya mengenai iman saya seperti itu. Tapi ini saya tidak mau mendebat ya, karena Muslim punya imannya sendiri, Kristen punya imannya sendiri. Jadi seperti itu Pak. Ya, itu gimana Pak ceritanya kok sampai Tuhannya Bapak disalib? Itu yang buat rencana siapa sih Pak? Jadi memang itu rencana Tuhan sendiri. Oh, ada pembunuhan berencana berarti ceritanya. Jadi gini Pak, kalau ditanya kenapa, yang sering ditanya ya ke orang Kristen, kok Tuhan itu ada 3 sih, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang bilang Jadi 3 siapa? kalau Roh Kudus. Loh, yang bilang 3 Roh Kudus? Bukan. Jadi ada yang sering bertanya kepada Kristen,
Oh iya. Kenapa sih kok orang Kristen ada Tritunggal atau apa namanya Tuhannya ada 3? Oh sebentar Padahal sebentar Pak, saya ambil bodrek dulu ini Pak. Ini kayaknya harus kesabaran saya nih. Lanjut lanjut Pak. boleh ya saya lanjut ya. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Jadi eh, kalau kita bilang Bapak itu tuh adalah Allah. Baru Allah kan punya suara atau kalau bahasa Arabnya kalimatullah atau firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ada Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi kalau Jadi manusia perasaan saya Pak, tapi menjadi daging. betul. Jadi dia lahir dari rahimnya Maryam yang adalah kudus. Dia lahir tidak bukan karena perbuatan laki-laki, tapi yang memang dia adalah kudus dari Allah sendiri. Seperti itu. Jadi seperti itu sih Pak gambarannya. Pak, lanjut Pak. Udah saya siapkan Pak. Lanjut. Pak, Bapak jadi iklan bodrek nih Pak. Ya, ini kan disponsori Pak sama bodrek Pak. Komal saya disponsori sama bodrek. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan disponsori bodrek ya Pak. Biar apa namanya adalah yang mensponsori seperti itu. Paling itu aja sih Pak pandangan saya. Tapi pun saya tidak mau mendebat dalam artian Islam punya pandangannya sendiri, Kristen punya pandangannya sendiri, begitu juga Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diakui di Indonesia. Tapi pun yang saya datang ke sini, saya hanya ingin berdamai aja dengan bapak-bapak semua. Saya tidak mau saling, kayak tadi yang sebelum-sebelumnya saling emosi dengan emosi ya, karena Betul, Pak. sudah jelas berbeda, kenapa harus disama-samakan? Gitu. Bukan, dalam artian sudah tahu berbeda, kenapa harus diperdebatkan? Gitu loh. Ya paling saya bercerita, bapak-bapak mendengar, bapak-bapak bercerita, saya mendengar. Udah sampai di situ aja sih kalau saya ya. Iya. Paling itu aja Pak dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Makasih, Saya Bro. pamit undur diri. Oke, terima Ya, kasih. Tuhan berkati, Bro. Semoga Allah kasih hidayah ya, Bro. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Oke. Waduh, udah saya siapin bodrek Pak. Pak, ini Gimana kayak sih mana kalau Pak saya mau cerita keluarnya cerita? gimana nih? Langsung scroll aja kali ya. Aduh, Tritunggal belum kelar, udah gue siapin bodrek. Ya, saya nggak mau berdebat. Lah, di sini ada teman-teman, siapa tahu ada ilmu yang baru Tritunggal. Sharing-sharing lah Pak. Iya, sharingnya paling itu aja sih ya. Saya juga bukan orang yang gimana ya. Saya ya masih kecil lah Pak, gitu loh. Saya mengimani tapi saya juga belum punya banyak ilmu. Jadi belum punya hak untuk bisa berdebat, Pak. Loh, Yesus berdebat, Yesus berdebat dengan orang Farisi dia. Ya, kalau itu kan Yesus sendiri. Kalau saya kan siapalah saya. Ada lagunya lah Pak. Ada lagunya itu. Ku mau sepertimu Yesus. No. Iya betul. Kan saya mau seperti dia, tapi kan saya bukan dia. Saya tidak. Tapi bener nggak Bapak mau seperti Yesus? Oh iya. Saya tanya jujur nih, Bapak mau nggak
Udah sunat belum? Mau, saya mau. Udah disunat? Oh, tapi Saya kata tidak. Kristen jangan Saya tidak disunat disunat. katanya. Saya tidak disunat. Loh. Katanya mau kayak Yesus. Sebentar ya, Kalau Pak. mau seperti Yesus, disunat lah, Pak.